Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 6 manajemen rumah sakit ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Rancangan Strategi Manajemen Rumah Sakit yang Baik. Sebelumnya, saya Martius Putra Yeskel sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Michael, lalu ada Nuril Islami, ada Inggria Ali, ada Jarotul Qanaah, ada Salma Qoniah, dan ada Nyai Ageng. Selanjutnya kita masuk ke materi yang akan dibacakan oleh Nuril yang berjudul Rancangan Strategi Manajemen Rumah Sakit yang Baik dengan Sistem Seleksi. Silakan. Sistem seleksi. Seleksi adalah proses memilih sejumlah obat dengan rasional di rumah sakit dengan tujuan untuk menghasilkan penyediaan atau pengadaan yang lebih baik, penggunaan obat yang lebih rasional, dan harga yang lebih rendah. Pedoman seleksi obat yang dikembangkan dari WHO yaitu dipilih obat yang secara ilmiah, medik, dan statistik memberikan efek terapi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan resiko efek sampingnya. Diusahakan jangan terlalu banyak jenis obat yang akan diseleksi. Boros biaya, khususnya obat-obat yang memang bermanfaat untuk jenis penyakit yang banyak diderita masyarakat, agar dihindari duplikasi dan kesamaan jenis obat yang diseleksi. Jika memasukkan obat-obat baru, harus ada bukti yang spesifik bahwa obat baru yang akan dipilih tersebut memang memberikan terapeutik yang lebih baik dibanding obat pendahulunya. Sediaan kombinasi hanya dipilih jika memang memberikan efek terapeutik yang lebih baik daripada sediaan tunggal. Jika alternatif pilihan obat banyak, supaya pilih drug of choice dari penyakit yang memang relevansinya tinggi. Pertimbangkan administratif dan biaya yang ditimbulkan, misalnya biaya penyimpanan. Kontraindikasi. Peringatan dan efek sampingnya juga harus dipertimbangkan. Dipilih obat yang standar mutunya tinggi, didasarkan pada nama generiknya dan disesuaikan dengan formularium. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ini berdasarkan 1. Formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi. 2. Standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan. 3. Pola penyakit. 4. Efektivitas dan keamanan. 5. Pengobatan berbasis bukti. 6. Mutu. 7. Harga. 8. Ketersediaan di pasaran. Tujuan seleksi obat yaitu adanya suplai yang menjadi lebih baik, pemakaian obat lebih rasional, dilihat dari biaya pengobatan lebih terjangkau atau rendah. Dalam hal ini, ada dampak dari seleksi obat, yaitu tingginya kualitas perawatan, quality of care, dan biaya pengobatan lebih efektif. Kriteria seleksi obat pada pengelolaan di rumah sakit. A. Dibutuhkan oleh sebagian besar populasi. B. Berdasar pola prevalensi penyakit 10 penyakit terbesar. C. Aman dan manjur yang didukung dengan bukti ilmiah. D. Mempunyai manfaat yang maksimal dengan risiko yang minimal, termasuk mempunyai rasio manfaat biaya yang baik. E. Mutu terjamin. F. Sedapat mungkin sediaan tunggal.
Yang kedua ada perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan perbekalan farmasi yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan terdiri dari perkiraan kebutuhan, menetapkan sasaran, dan menentukan strategi, tanggung jawab, dan sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan dilakukan secara optimal sehingga sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Next. Perencanaan adalah untuk menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai kebutuhan untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, serta meningkatkan penggunaan secara efektif dan efisien. Next. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan 1. Anggaran yang tersedia, 2. Penetapan prioritas, 3. Sisa persediaan, 4. Data pemakaian periode yang lalu, 5. Waktu tunggu pemesanan, 6. Rencana pengembangan. Prinsip perencanaan ada 2 cara yang digunakan dalam menetapkan kebutuhan, yaitu berdasarkan data statistik, kebutuhan dan penggunaan perbekalan farmasi. Dari data statistik berbagai kasus pasien dengan dasar formularium rumah sakit, kebutuhan disusun menurut data tersebut. B. Data kebutuhan obat disusun berdasarkan data pengelolaan sistem administrasi atau akuntansi instalasi farmasi rumah sakit. Tahap perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan meliputi tahap persiapan. Perencanaan dan pengadaan obat merupakan suatu kegiatan dalam rangka menetapkan jenis dan jumlah sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan pola penyakit serta kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim perencanaan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang bertujuan meningkatkan efisien dan efektivitas penggunaan dana obat melalui kerjasama antar instalasi yang terkait dengan masalah perbekalan farmasi. B. Tahap perencanaan. Tahap pemilihan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Yang kedua ada tahap perhitungan kebutuhan perbekalan farmasi. Next. B. Ada tahap perencanaan. Pertama, yaitu tahap pemilihan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Yang kedua, tahap perhitungan kebutuhan perbekalan farmasi. Next. Selanjutnya, yang akan ketiga adalah dilanjutkan pengadaan. Yang ketiga adalah pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan standar mutu. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasokan, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran. Untuk memastikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang dipersyaratkan, maka jika proses pengadaan dilaksanakan oleh bagian lain di luar instalasi farmasi, harus melibatkan tenaga kefarmasian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain, yang pertama, bahan baku obat harus disertai sertifikasi analisa. Yang kedua, bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet atau MSDS. Yang ketiga, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar dan expired date minimal 2 tahun kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu. Contohnya adalah vaksin, reagenisa, dan lain-lain.
Pengadaan obat merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit dan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Siklus pengadaan obat pada siklus pengadaan mencakup kepada keputusan-keputusan dan tindakan dalam menentukan jumlah obat yang diperoleh, harga yang harus dibayar, dan kualitas obat-obat yang diterima. Jenis pengadaan obat berdasarkan dari pengadaan barang, yaitu ada pengadaan barang dan farmasi, pengadaan barang bahan dan makanan, dan pengadaan barang-barang dan logistik. Berdasarkan sifat penggunaannya, bahan baku misalnya, yang pertama ada bahan baku, misalnya bahan antibiotika untuk membuat salep. Kemudian ada bahan pembantu, misalnya sakarum laktis untuk pembuatan racikan puyer. Yang ketiga ada komponen jadi, misalnya kapsul gelatin. Dan yang keempat ada bahan jadi, misalnya bukan kapsul antibiotika dan cairan infus. Berdasarkan waktu pengadaan, yaitu pembelian tahunan atau annual purchasing, merupakan pembelian dengan selang waktu 1 tahun. Yang kedua ada pembelian terjadwal atau schedule purchasing, merupakan pembelian dengan selang waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, ataupun 6 bulan. Yang ketiga ada pembelian tiap bulan, yang merupakan pembelian setiap saat, di mana pada saat obat mengalami kekurangan. Komponen pengadaan obat. 1. Pengadaan obat merujuk kepada obat generik. 2. Pengadaan obat terbatas kepada DOEN atau Daftar Formularium Rumah Sakit. Yang ketiga, adanya komitmen supplier pemenang tender. Yang keempat, supplier harus menjamin pasokan obat yang kontraknya telah ditandatangani. Yang kelima, lakukan manajemen keuangan yang baik dan pembayaran pasti. Yang keenam, prosedur tertulis dan transparan. Yang ketujuh, pemilihan berdasarkan kebutuhan. Yang kedelapan, program jaminan mutu produk. Yang kesembilan, lakukan audit tahunan dan publikasi hasilnya. Dan yang kesepuluh, buat laporan periodik terhadap kinerja pengadaan komponen pengadaan obat. Penyimpanan. Setelah barang diterima di instalasi farmasi, perlu dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Komponen yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label secara jelas terbaca, memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus. Yang kedua, elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting. Yang ketiga, elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengaman, harus diberi label yang jelas, dan disimpan pada area yang dibatasi ketat atau restricted untuk mencegah penata laksanaan yang kurang hati-hati. Yang keempat, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi. Instalasi farmasi harus dapat memastikan bahwa obat disimpan secara benar dan diinspeksi secara periodik. Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang harus disimpan terpisah, yaitu yang pertama, bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam ruang tahan api, dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Yang kedua itu, gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, dan disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip first expired, first out atau FIFO, first in, first out atau FIFO, atau last in, first out atau LIFO, disertai sistem informasi manajemen. Penyimpanan
persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang penampilan dan penamaan yang mirip LASA, look alike, sound alike, atau norum, nama obat berupa ucapan mirip, tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam fungsi penyimpanan adalah yang pertama, masalah keamanan dan bahaya kebakaran merupakan risiko terbesar dari penyimpanan. Apalagi barang-barang farmasi sebagian adalah mudah terbakar. Yang kedua, pergunakan tenaga manusia seefektif mungkin, jangan berlebih jumlah karyawannya, sehingga banyak waktu menganggur yang merupakan biaya, demikian juga sebaliknya. Kekurangan tenaga akan menimbulkan antrian di pusat pelayanan yang akan merugikan kedua belah pihak. Yang ketiga, pergunakan ruangan yang tersedia seefisien mungkin, baik dari segi besarnya ruangan dan pembagian ruangan. Yang keempat, memelihara gudang dan peralatannya sebaik mungkin. Yang kelima, menciptakan suatu sistem penataan yang lebih efektif untuk lebih memperlancar arus barang. Ada beberapa macam sistem penataan obat, antara lain first in, first out atau FIFO, yaitu obat yang datang kemudian diletakkan di belakang obat terdahulu. Yang kedua, last in, first out atau LIFO, yaitu obat yang datang kemudian atau terakhir diletakkan di depan obat yang datang dahulu. Yang ketiga, first expired, first out atau FIFO, yaitu obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa lebih dahulu diletakkan di depan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa kemudian. Ada beberapa cara penempatan obat yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama jenisnya, yang kedua abjad, yang ketiga pabrik, yang keempat farmakoterapi. Selanjutnya yaitu distribusi obat. Sistem distribusi obat adalah suatu tatanan jaringan sarana, personel, prosedur, dan jaminan mutu yang serasi, terpadu, dan berorientasi penderita dalam kegiatan penyampaian sediaan obat beserta informasi kepada penderita. Sistem distribusi obat di rumah sakit digolongkan berdasarkan ada tidaknya satelit atau depo farmasi dan pemberian obat kepada pasien rawat inap. Pertama, berdasarkan ada atau tidaknya pelayanan depo atau enggak. Pertama yaitu sistem pelayanan terpusat atau sentralisasi. Pada sistem sentralisasi ini, pelayanan obat hanya ditujukan kepada satu apotek aja. Pelayanan obat yang ini biasanya diterapkan dalam puskesmas, yaitu hanya satu apotek, jadi hanya terpusat pada satu instalasi farmasi yang ada di dalam rumah sakit. Biasanya ini diterapkan di rumah sakit yang tipe C atau puskesmas, yaitu hanya memiliki satu instalasi farmasi. Sistem ini kurang sesuai untuk rumah sakit yang besar, misalnya kelas A dan kelas B, karena memiliki daerah pasien yang lebih besar, sehingga jika diterapkan sistem ini akan menyebabkan antrian pasien, sehingga akan lebih susah menjangkau pasiennya. Yang kedua yaitu sistem pelayanan terbagi. Maksud dari sistem pelayanan terbagi ini yaitu contohnya dalam satu rumah sakit ada instalasi farmasi pusat, dan pada bagian-bagiannya, contohnya instalasi farmasi yang dekat atau depo farmasi yang dekat sama dokter kandungan, nanti isinya itu tentang obat-obat yang berhubungan dengan kandungan. Depo farmasi yang dekat dengan dokter anak akan berisi obat-obatan yang biasanya digunakan oleh anak-anak. Jadi dia terpisah. Sistem desentralisasi ini biasanya dipakai di rumah sakit yang kelas A dan kelas B. Soalnya pasiennya banyak, sehingga untuk memudahkan obat terdistribusi kepada pasiennya. Kekurangan dari desentralisasi ini pertama yaitu membutuhkan banyak biaya, karena
sistemnya sudah terbagi sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja farmasi dan biaya bangunannya. Yang kedua, kekurangannya yaitu desentralisasi biasanya lebih mudah terjadi kehilangan. Soalnya kan obat-obat yang didistribusikan dari instalasi farmasi pusat kepada depo-depo banyak sehingga akan sering jadi kehilangan obat. Sedangkan jika sistem untuk distribusi pasien rawat inap ada 4 jenis, ada 4 sistem, yaitu pertama sistem distribusi obat individual. Maksud dari sistem distribusi obat individual, contohnya jika dokter kan ada pasien nih lagi sakit dan rawat inap, dokter akan meresepkan satu resep. Resep itu akan dikasih ke instalasi farmasi untuk dibuatkan. Contohnya dokter memberikan paracetamol untuk 3 hari. Jadi langsung disediain resep untuk 3 hari. Kelebihan dari ini obat individual, sistem distribusi obat individual ini, pertama yaitu lebih menguntungkan rumah sakit, yaitu yang dimana sistem tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sistem ini tidak harus terlalu banyak dan obat yang ada akan selalu tersedia untuk beberapa hari ke depan. Sedangkan kekurangan dalam sistem ini untuk pihak pasien, karena kan pasien tidak selalu cocok dengan obat ya. Tidak selalu cocok, ada yang alergi obat ini, ada yang nggak cocok obat ini. Kekurangan sistem ini akan merugikan pasien karena contohnya dokter sudah memberikan resep untuk 3 hari. Pada hari kedua ternyata pasien tidak perawatan pasien terhadap obat ini tidak efektif. Jadi ketika dokter mengganti obat lagi, obat yang sudah diresepkan pertama kali untuk pasien itu tidak bisa dikembalikan lagi ke instalasi farmasi sehingga obatnya akan kayak mendapatkan lebih banyak pasiennya tapi tidak digunakan dari kekurangan dari sistem distribusi obat individual. Yang kedua yaitu distribusi obat persediaan lengkap atau flow stock. Distribusi persediaan obat atau flow stock ini, dia ini kayak ada di ruangan-ruangan sehingga akan, kalau contohnya kayak kamar operasi di situ kan ada biasanya tersediaan bangunan untuk obat-obat yang untuk keperluan operasi. Itu masuk dari sistem ini. Atau pada ini yang flow stock ini pada setiap lantai itu ada instalasi farmasinya tersendiri. Sistem distribusi obat ini memiliki keuntungan akan jika dalam kondisi darurat obat ini akan langsung tersedia untuk pasien. Jadi kayak jika pasien mengalami gejala ini langsung ada obat di dekatnya. Jadi tenaga kefarmasian tidak perlu ke farmasi pusat lagi. Jadi sudah ada persediaan lengkap di ruangan. Jadi bisa langsung digunakan. Sedangkan kekurangan obat ini, kadang-kadang kan lagi situasi darurat nih. Jadi obatnya kadang asal diambil sehingga akan terjadi perselisihan obat. Jadi kadang ada yang lupa mencatat stok. Jadi sering kayak kehilangan obat karena tersebar dari obatnya. Persediaan biasanya dipasok dari instalasi farmasi rumah sakit kan, dari pusat. Jadi contohnya kalau obatnya ini udah habis, biasanya diambil ke instalasi pusat lagi. Jadi persediaan dipasok dari instalasi farmasi pusat. Yang ketiga yaitu sistem distribusi obat kombinasi dan
dengan persediaan ruangan. Ini merupakan kombinasi antara resep individu dan persediaan ruangan. Jenis dan jumlah obat yang tersedia ditetapkan oleh PBF dengan masukan dari IRF. Dari pelayanan keperawatan, sistem kombinasi biasanya diadakan untuk mengurangi beban kerja. IFRS, obat yang disediakan di ruangan ada obat yang diperlukan untuk banyak pasien dan setiap harinya diperlukan, dan biasanya adalah obat yang harganya relatif mudah untuk mencakup atau obat bebas. Biasanya sistem kombinasi resepnya dengan individu persediaan, yaitu ini resep udah diresepkan sama dokter dan udah dikasih. Dan jika contohnya kan pasien itu ke rawat inap kan, dia ada ruangan obatnya di kamarnya itu. Nanti maksud dari sini yaitu ada sediaan tempat obat untuk pasiennya. Jika terjadi sesuatu, perawat atau tenaga kefarmasian bisa langsung ngambil dari ruangan itu. Jadi dia sudah mendapatkan resep, tetapi juga ada persediaan di dalam ruangan itu. Yaitu sistem distribusi dos unit atau UNIS DOS. Nah, UNIS sistem ini sudah ada lebih dari 20 tahun. Yang dimana sistem ini dengan maksud dari sistem ini yaitu unit dos. Jadi dosisnya ini dibuat sesuai keperluan pasien. Jadi contohnya hari ini kan obatnya ya disediain langsung, disediain kayak contohnya pagi disediain, nanti diantarin ke kamar gitu. Pasien contohnya ini kan pasien kan rawat inap. Jadi setiap hari ada yang ngantarin obat kepada pasien. Jadi contohnya jam paginya nanti ada yang antarin ini makanan obatnya. Atau nanti siang diantarin lagi. Jadi setiap hari kayak ada yang ngantarin. Sedang kekurangan dari sistem ini yaitu membutuhkan banyak tenaga kerja medis dalam ini. Jadi kayak setiap hari harus diantarin, jadi membutuhkan lebih banyak kerja. Sedangkan kekurangan selanjutnya yaitu kan dia kan kalau sistem rumah sakit ngambil obat kan langsung ada kwitansinya kan. Jadi penggunaan kwitansi itu lebih banyak penggunaannya itu. Jadi pengeluaran rumah sakit kan kalau contohnya kan kalau diresepkan obat contohnya CTM kan, CTM itu kan murah. Jadi meskipun 1 biji harus diprintkan kwitansinya. Jadi akan mengalami pengeluaran akan lebih besar. Sedangkan keuntungannya yaitu dapat dimonitoring langsung pasiennya sehingga efek terapinya akan lebih gampang tercapai. Jadi kan setiap hari ada yang ngantarin. Jadi ini obatnya. Jadi kita dapat memantau sebagai tenaga farmasi, dapat memantau pasiennya langsung. Jadi supaya dapat mengawasi pasiennya juga apakah obat ini dikonsumsi. Kalau yang individu kan tidak terpantau. Jadi langsung dikasih. Materi selanjutnya adalah mencegah resep keluar. Menghindari resep keluar dapat dengan cara memiliki outlet apotek di tiap lantai, menggunakan sistem jemput resep, fasilitas antar untuk jarak tertentu, dan bekerja sama dengan poli rawat jalan. Adapun metode lain yang bisa diterapkan untuk mencegah resep keluar dari IFRS. Yang pertama, e-prescribing atau peresapan elektronik, yaitu penggunaan komputer dan atau personal digital assistant atau PDAS untuk menulis resep. Sistem ini diyakini cukup efektif dalam upaya mencegah resep keluar dari rumah sakit yang bersangkutan.
Dengan diterapkannya sistem ini, maka pasien akan menebus resep hanya di apotek rumah sakit tersebut. Agar tidak mengurangi hak-hak pasien, maka pasien tetap menerima resep dalam bentuk printout bersamaan dengan dispensing obat. Pembayaran terpadu, yaitu biaya dokter, biaya laboratorium, radiologi, dan obat, serta biaya yang lainnya dijadikan satu dengan mendirikan depo farmasi dan loket pembayaran di sekitar poliklinik di rumah sakit. Keuntungan dari strategi ini adalah lebih praktis dan efektif dalam mencegah resep keluar, serta biaya operasional yang dibutuhkan lebih kecil. Selanjutnya yaitu jemput resep. Adanya tenaga dari IFRS yang bertugas mengambil resep dari dokter praktek di poliklinik untuk dibawa ke IFRS dan dilayani di sana. Dapat juga dilakukan oleh perawat masing-masing poliklinik yang mengantarkan resep ke IFRS. Namun, sistem ini kurang etis karena melanggar hak pasien dalam menebus resep. Selain itu juga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Upaya yang dilakukan agar tidak melanggar hak pasien adalah dengan tetap menawarkan kepada pasien apakah resep yang diterima akan dibeli di farmasi rumah sakit atau di apotek yang lain. Keputusan untuk membeli obat dimanapun tetap menjadi hak sepenuhnya pasien. Selanjutnya, membangun outlet farmasi di setiap lantai. Salah satu faktor dalam keputusan pasien membeli obat di rumah sakit adalah kemudahan akses ke apotek atau instalasi farmasi. Dalam upaya mendekatkan obat dengan pasien dapat dilakukan dengan membangun outlet di tiap lantai di IRS. Metode ini jelas membutuhkan fasilitas dan tenaga farmasi yang lebih banyak, namun pasien lebih mudah dalam memperoleh obatnya. Selanjutnya, bekerja sama dengan poliklinik untuk pasien rawat jalan. Instalasi farmasi RS sebagai salah satu unit bisnis rumah sakit. Kerjasama antara unit bisnis di RS menjadi salah satu faktor kunci keberhasilannya, terutama adalah dengan poliklinik dan ruangan atau bangsal. Resep yang masuk ke IFRS adalah mayoritas dari poliklinik dan ruangan, sehingga alignment atau keselarasan IFRS antar unit bisnis ini sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan keterjaringan resep atau pasien rumah sakit. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.